Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isniani Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kapal patroli Malaysia teror nelayan Indonesia. Pemkab Batubara berikan stimulus kepada UMKM. Relawan Bang Haji Anton tambah kekuatan tim Harus. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa diduga melakukan teror di perairan laut Indonesia di Selat Malaka. Puluhan nelayan Indonesia usir kapal patroli maritim milik Malaysia. Pengusiran kapal patroli milik Malaysia terpaksa dilakukan oleh para nelayan Indonesia karena salah satu kapal nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di Selat Malaka mendapatkan teror dari kapal patroli Malaysia. Sebelum diamankan, nahkoda kapal sempat berteriak minta tolong kepada para nelayan lainnya yang tidak jauh dari lokasi. Mendengar teriakan nelayan tersebut, puluhan kapal nelayan Indonesia langsung mendekati kapal patroli Malaysia. Setelah berhasil membebaskan nelayan yang sempat diteror dan diperiksa, puluhan kapal nelayan Indonesia mengusir kapal patroli Malaysia yang diduga sudah memasuki wilayah perairan Indonesia. 2 jam berselang, kapal patroli Malaysia akhirnya pergi menjauh dari perairan laut Indonesia. Darwin, salah satu nelayan Belawan, mengaku ada 50 kapal nelayan Indonesia mengepung kapal patroli Malaysia. Menurut nelayan, banyak kapal asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Selat Malaka, tiba-tiba ada teman kami buat Pantai Labu dikejarnya, mau disuruhnya nyadar di kapalnya. Jadi tiba-tiba dia minta pertolongan. Kami datang menyerang, ada sekitar 50 bot yang datang. Yang sebenarnya seputaran itu ada 100 bot kami mencari ikan kuring itu. Jadi dia minta tolong. Kami seranglah, kami ke situ datang, mendekati kapal yang satu yang mau diperiksa oleh Perikatan Maritim Malaysia. Jadi tiba-tiba kami datang, nggak jadi dia memeriksa kapal yang satu tadi, karena kami datang orang itu minta tolong. Nah, jadi Maritim Malaysia itu nggak berani nyuruh menyandar kapal yang satu tadi. Nah, menghindarlah dia, tapi kami tunggunya di situ, nggak dikasihnya mencari ikan di situ. Itu di perairan mana kita ngambil ikan, Bang? Itu di perairan Indonesia. Masih wilayah kita, Bang, ya? Nah, jadi lama dia di situ, berhenti kami mau mencari nafkah, nggak bisa lagi. Berapa lama tuh, Bang, dipantau gitu, Bang? Sekitar kami dari jam 11 dia sampai jam 2 dia baru pergi. Jadi kami di situ adalah berhenti. Nah, nggak boleh katanya situ ngambil ikan. Udah sering, Bang, kejadian seperti ini? Kalau itu sementara itu perairan Indonesia, Bang, ya? Nah, kalau di situ udah sering, bahkan ke pinggir dari situ pun kami diusirnya. Dari posisi itu sampai ke pinggir pun udah biasa kami. Nomor patroli lambungnya berapa? 2951. Para nelayan Indonesia berharap agar pemerintah segera menangani kasus tersebut dan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di perairan laut Indonesia sendiri. Wahyu Pertama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, lemari penyimpanan es di gudang es krim milik PT Hode Foods di kawasan Jalan Aluminium Raya, Medan Deli rubuh. Akibatnya 3 orang karyawan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif, 1 diantaranya meninggal dunia. Inilah video detik-detik evakuasi karyawan yang menjadi korban rubuhnya lemari penyimpanan es di gudang es krim milik perusahaan PT Hode Foods di kawasan Jalan Aluminium Raya, Medan Deli, Kamis siang. Diketahui rubuhnya lemari penyimpanan es ini saat karyawan membersihkan beberapa barang untuk dikosongkan. Mengingat besi dan kait penyangga lemari penyimpanan es tidak kuat menahan beban yang sudah melebihi kapasitas. Namun diduga sudah tidak kuat menahan beban, lemari tersebut jatuh dan menimpa 3 karyawan di lokasi dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 1 di antaranya dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka serius.
Mengetahui peristiwa ini, petugas kepolisian dari Mapolres Belawan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kamera CCTV di dalam gudang. Pembersihan ini yang korban memang bagian pembersihan? Enggak. Jadi Sebenarnya gini, kan kami gotong royong untuk ngosongkan barang, mau dipindahkan barangnya kan. Jadi kami di dalam itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Sebenarnya kami masih banyak dalam tadi, karena barangnya cuma sedikit lagi, sisa-sisa. Kami keluar, yang di dalam sisa 3 orang. Yang rubuh itu cold storage-nya, steam cold storage. yang bertanggung jawab di cold store itu siapa? Kepala gudang, Siapa namanya? Bowo, yang shock tadi. Iya. Dia kena timpangan atau? Enggak, tadi dia sempat menyelamatkan diri sama saya sama Bang itu juga. Waktu kejadian kok di lokasi? Masih di dalam. Di dalam? Nah, Tadi apa aja yang di dalam, rame tadi kami. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan kronologis pastinya peristiwa ini. Beberapa barang bukti dan saksi di lokasi masih dimintai keterangan oleh petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 2 unit kendaraan yakni mobil dan motor ringsek setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Setualang Raslo, Kota Tanjung Balai. Evakuasi korban selamat yang terjepit berlangsung dramatis. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi korban kecelakaan kereta. Korban berhasil dievakuasi dari pintu mobil dalam kondisi terbalik yang juga turut menimpa 1 unit sepeda motor. 2 orang korban yang berada di dalam mobil merupakan pasangan suami istri dan 2 lainnya pengendara sepeda motor mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat mobil dan sepeda motor melintas di rel tanpa palang pintu. Namun karena tak melihat dan mendengar klakson kereta, kedua kendaraan langsung ditabrak dan terpental 5 meter dari rel kereta. Kan mobil itu masuk, kereta api pun masuk. Duluan mobil masuk, baru kereta api masuk, kena pantat mobil. Jadi mobilnya langsung berbalik-balik gini, kayak kereta mengimpit orang kereta. Ada nggak korban-korban dari Pak? Kalau yang kita tengok, ya suaminya masih di jalan, tapi yang istrinya mungkin itu yang terimpit perempuan ya nggak bisa apa lagi lah, nggak sadar lagi. Itu dilarikan ke rumah sakit. Oh, langsung dilarikan. Iya. Saat ini kasus kecelakaan dalam penanganan pihak unit Laka Lantas Polres Tanjung Balai. Kendaraan juga telah diamankan sebagai barang bukti. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk menggeliatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara memberi stimulus kepada para pelaku UMKM. Stimulus berupa bantuan peralatan pencetak pisang sale diberikan kepada 100 perajin pisang sale di Desa Sumbar Makmur, Kecamatan 50, Batubara. Bantuan diberikan langsung oleh Bupati Batubara Zahir, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batubara, Maya Indriasari. Menurut Zahir, bantuan peralatan kepada para pelaku UMKM ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Batubara untuk memulihkan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Selama ini para perajin pisang sale di Desa Sumbar Makmur memproduksi pisang sale secara manual. Dengan alat pres yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Batubara, diharapkan produksi para perajin pisang sale akan meningkat. Selain memberikan bantuan alat pres, pemerintah Batubara juga memberikan alat untuk pengepakan hasil produksi pisang sale. Menurut Zahir, stimulus kepada para pelaku UMKM ini bersumber dari dana refocusing percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Batubara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga tak luput memberikan permen kepada para anak-anak yang berada di desa tersebut. Pemerintah Batubara di masa pandemi ini dalam pemulihan ekonomi nasional pengen semua daerah itu punya produk-produk tersendiri. Nah, kemarin di sana ada emping, hari ini kita berada di Desa Sumber Makmur. Ini produksi pisang sale.
Nah, hanya masalahnya ketika pisang sale ini mereka produksi dengan manual, nah sekarang alatnya kita siapkan agar lebih cepat. Lebih simpel, lebih cepat, sehingga karena lebih cepat itu maka jumlah produksi juga akan meningkat. Nah, sehingga dengan meningkat itu akan menambah ekonominya masyarakat yang ada. Apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan keterampilan masyarakat dan bisa menjadi peningkatan dan penambahan ekonomi, kita siapkan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Tebing Tinggi gelar Focus Group Discussion atau FGD, prospek ekonomi Kota Tebing Tinggi dan launching usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Balai Kota Tebing Tinggi. Penandatanganan perjanjian kerjasama pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara tentang pengembangan ekonomi daerah dan keuangan digital oleh Wali Kota Tebing Tinggi, Haji Umar Zunaidi Hasibuan dengan Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Andiwiana Septiwarnanto dilakukan di lantai 4 Balai Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Haji Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan kita harus berpikir keluar daripada kebiasaan yang ada selama ini. Kita berada pada situasi yang tidak normal. Tapi kita harus tetap eksis untuk menjalankan usaha kita dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini sejalan dengan perspektif ekonomi pada tahun 2021 setelah melihat daripada perjalanan tahun 2020. Ternyata berdasarkan pengamatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bahwa Tebing Tinggi ini bukanlah yang terparah ekonominya akibat pandemi COVID-19. Kegiatannya ini adalah forum Focus Group Discussion dalam rangkaian menyambut tahun 2021, perspektif ekonomi kita bagaimana ke depan. Tentunya yang disampaikan oleh para ahlinya dari Bank Indonesia dan dari OJK, serta dari Provinsi Sumatera Utara. Setelah melihat daripada perkembangan perjalanan di 2020, ternyata berdasarkan pengamatan dari OJK, bahwa Tebing Tinggi ini bukanlah sebagai daerah yang terparah. Bahkan kita dinyatakan kalau secara dunia mungkin di Amerika terpuruk sampai 70% UMKM-nya tutup, kolaps. Di Singapura juga menurun, di Jakarta menurun, di Sumatera Utara menurun, di Tebing Tinggi menurun tapi tidak signifikan. Bahkan menunjukkan angka-angka yang cukup tren positif ke depan. Jadi oleh karena itu kita harus mengambil peluang-peluang daripada apa yang ada sekarang ini untuk ke depan. Arti katanya tidak ada di antara saling pengusaha bersaing tapi bekerja sama, meningkatkan daya saing. Itu yang kita harapkan ke depan. Gua mengadakan satu perubahan dengan mengadakan digitalisasi agar kiranya usaha kita ini menembus cakrawala, usaha-usaha yang selama ini konvensional bisa menjadi jauh lebih maju lagi dengan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Tadi launching aplikasi Pak, aplikasi apa? Ya, launching aplikasi itu adalah aplikasi namanya Mutrans. Mudah bertransaksi, murah untuk transportasinya. Kami sampaikan itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Pemko Tebing Tinggi. Jadi kalau biasanya aplikasi ini dibuat swasta, kali ini yang membuat Pemko Tebing Tinggi. Untuk transportasi, dan inilah yang mau kita teruskan aplikasi ini ke pengusaha-pengusaha juga agar pengusaha-pengusaha bisa masuk dan menjadi bagian dari digitalisasi yang kita bikin. Selain MOU dengan BI, kegiatan kali ini juga dilakukan pameran Tebing Tinggi Expo tahun 2020 secara virtual. Juga dirangkai dengan launching Mutrans atau mudah bertransaksi yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis jaket dan helm pertanda diresmikannya transportasi online. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Perhubungan melalui Kementerian Perhubungan secara resmi telah mengoperasikan moda transportasi baru Transmetro Daily dengan layanan awal 3 koridor. Transmetro Daily juga menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah penumpang untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Hari ketiga pengoperasian moda transportasi Transmetro Daily di Kota Medan, Sumatera Utara, antusias warga Kota Medan sangat tinggi terhadap moda transportasi perkotaan ini. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, bus dalam kota ini membatasi jumlah pengunjung dengan menerapkan aturan jaga jarak dan memberi tanda silang pada bangku, serta mewajibkan penggunaan masker dan menyediakan fasilitas hand sanitizer di dalam bus. Tidak hanya itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, bus ini juga memberlakukan pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik sebagai alat pembayaran. Supriyadi, salah seorang warga Medan Tuntungan, mengaku sangat terbantu dengan adanya bus Transmetro Daily ini. Dia juga mengharapkan adanya transportasi umum ini dapat mengurangi kemacetan di Kota Medan. Busnya bagus, nyaman, pelayanannya bagus ya. Bagus ya. Kalau untuk protokol kesehatannya Pak, bagaimana Pak? Untuk protokol kesehatannya bagus. Bagus ya. Tahap Pak ya? Bertahap ya. Nah, ini Bapak tadi dari mana mau kemana Pak? Saya dari Tuntungan mau ke Lapangan Merdeka. Memang mau mencoba bus baru ini Pak ya? Mau mencoba bus baru. Pak, harapannya Pak dengan adanya bus ini Pak, apa kira-kira Pak? Dengan harapan saya dengan adanya bus ini, semoga masyarakat Kota Medan untuk memanfaatkan bus ini agar tidak terjadi kemacetan seperti Jakarta. Sementara itu, driver Transmetro Daily Rudi Daniel Viboro mengatakan antusias warga Kota Medan sangat tinggi. Terlihat dari selalu ramainya jumlah penumpang setiap perjalanan. Walaupun penuh, kesadaran masyarakat untuk protokol kesehatan cukup tinggi, terbukti dari keseluruhan penumpang menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena mereka ingin menikmati pengangkutan kita ini, Transmetro Daily ini. Sejauh ini kalau kepatuhan terhadap protokol kesehatan gimana? Ya, diikuti, dipenuhi. Kami pun sampaikan kepada para penumpang agar mereka memakai masker, Pak. Ya, mengingat anjuran protokol dari kesehatan, Pak. Ya, ini terutama pihak kementerian dari Dinas Perhubungan ini menyampaikan bahwa ini bus akan memantapkan kepada masyarakat agar mereka menikmati pengangkutan bus Metro Daily ini, Transmetro Daily ini. Untuk pengoperasian awal, Kementerian Perhubungan mengoperasikan sebanyak 35 armada dengan 3 koridor, yakni koridor Amplas, koridor Tuntungan, dan koridor Tembung. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebelum memasuki masa tenang pada Pilkada Serentak 2020, tim Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus terus bergerilya menemui masa pendukung di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Simalungun. Selama masa kampanye, calon Bupati Simalungun Haji Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus bergerilya menemui masyarakat pendukung di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Simalungun. Contohnya di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, selain menemui masyarakat pendukung, pasangan harus juga menemui tim relawan Bang Haji Anton, siap berjuang memenangkan kandidat yang diusung Partai PDI Perjuangan, Nasdem, dan PAN. Semangat relawan Bang Haji Anton menambah kekuatan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut 4 tersebut. Efra Damani, Ketua Relawan Bang Haji Anton, menyampaikan, dengan semangat baru mereka siap memenangkan pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus demi kepentingan masyarakat Simalungun yang lebih baik. Kami komitmen di tanggal 9 Desember ini harus menang. Bagaimanapun juga kita terus keliling menyampaikan mana yang terbaik buat Simalungun ke depannya. Harus menang. Untuk relawan sendiri harapannya seperti apa Bang? Harapannya kepada Bapak Haji Anton dan Rospita mampu memperbaiki Simalungun secara keseluruhan dan harus lebih baik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19,
Setiap masyarakat dan tim relawan yang dikunjungi pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus tetap diimbau untuk menjalankan protokol kesehatan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kawasan wisata di Kabupaten Lombok Utara, khususnya kawasan eksotisme Tiga Gili mendapatkan dana hibah pariwisata mencapai angka 15,32 miliar rupiah. Daerah ini menjadi penerima alokasi hibah terbesar dari 4 kabupaten kota lainnya karena mengalami gangguan finansial yang serius. Kawasan wisata di Lombok Utara mendapatkan alokasi dana hibah dari Kementerian Pariwisata sebesar 15,32 miliar rupiah. Nilai alokasi hibah pariwisata untuk Kabupaten Lombok Utara ini merupakan yang terbesar dari 4 kabupaten dan kota penerima lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di antaranya Lombok Barat senilai 13,5 miliar, Kota Mataram 7,9 miliar, Lombok Tengah 5,9 miliar, dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 4,1 miliar rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Vidi Eka Kusuma, saat ditemui di Mataram pada Rabu 18 November mengatakan, hibah pariwisata ini nantinya akan membantu stimulus dan pemulihan ekonomi pariwisata, khususnya di kawasan Tiga Gili yang selama ini memberi kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Melakukan revitalisasi destinasi pariwisata, juga untuk melakukan peningkatan pemulihan ekonomi masyarakat, mungkin dalam hal ini juga mendukung kegiatan-kegiatan ekstrak ekonomi kreatif. Peruntukan dana hibah ini akan dibagi menjadi 2 untuk masing-masing daerah penerima guna menenggerakkan kembali kegiatan pariwisata. Di antaranya 70% kepada industri perhotelan dan restoran, kemudian 30% kepada pemerintah daerah untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19, terutama pada sektor ekonomi kreatif pariwisata. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.